Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Setiawan dengan NIM 23060132 dari kelas A Pagi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan individu, perancangan dan pengembangan produk tas hajatan dari bahan bekas, yaitu karung bekas. Yang pertama, deskripsi produk. Tas hajatan berbahan karung bekas merupakan hasil inovasi yang menggabungkan fungsi praktis dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Tas ini terbuat dari karung bekas seperti karung beras, gula, atau kedelai. Tas ini memiliki ketahanan yang baik sehingga cocok untuk membawa aneka barang mulai dari makanan, souvenir hingga bingkisan acara. Proses pembuatannya cukup sederhana, mulai dari pemotongan, penjahitan, dan penambahan pegangan tas yang menjadikannya sebagai solusi praktis dan ekonomi. Proses tersebut menggunakan prinsip daur ulang, menjadikan produk ini sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Tas ini lebih dari sekedar wadah, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan. Yang pertama, tim project. Tim project dalam perancangan produk merupakan sekelompok profesional lintas fungsi yang berasal dari berbagai departemen dalam suatu organisasi. Tim ini dibentuk secara kolaboratif dan bersifat sementara dengan fokus utama untuk merancang produk baru atau meningkatkan performa dan kualitas produk yang telah ada. Integrasi lintas keahlian ini memungkinkan proses inovasi berlangsung secara menyeluruh, efisien, dan tepat sasaran dalam konteks pengembangan produk yang kompetitif. Tujuan pembentukan tim project perancangan produk: yang pertama, menciptakan desain produk yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dalam seluruh proses pengembangan dan desain produk. Yang ketiga, menjamin kemudahan dan efisiensi proses manufaktur. Yang kedua, ada struktur organisasi yang digunakan untuk mengembangkan produk. Definisi struktur organisasi merupakan kerangka formal yang mengatur hubungan kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana tugas dibagi serta bagaimana aliran informasi dan pengambilan keputusan terjadi di dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap anggota dapat mengetahui perannya secara spesifik dan bagaimana kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Adapun jenis-jenis struktur ada 3. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah bentuk struktur organisasi yang membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi atau keahlian masing-masing. Dalam organisasi ini, setiap departemen dipimpin oleh seorang ahli di bidangnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi tertentu. Yang kedua, struktur organisasi metrik. Organisasi metrik adalah struktur organisasi yang menggabungkan dua bentuk struktur sekaligus, yaitu struktur fungsional dan struktur proyek atau produk. Dalam sistem ini, karyawan memiliki 2 atasan, satu dari fungsi atau departemen dan satu lagi dari proyek atau produk yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, struktur organisasi proyek adalah struktur organisasi yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini, sumber daya dan personel ditugaskan secara penuh untuk proyek tersebut hingga proyek selesai. Struktur organisasi untuk produk tas hajatan dari bahan karung bekas. Struktur organisasi fungsional. Kami memutuskan menggunakan jenis struktur organisasi fungsional karena struktur ini memungkinkan pembagian kerja yang jelas dan terarah berdasarkan keahlian serta tanggung jawab masing-masing anggota.
Adapun gambar diagram di samping merupakan bagan struktur organisasi fungsional yang dirancang untuk mendukung proses pengembangan produk secara sistematis. Struktur ini dibentuk secara hierarki, dimulai dari posisi kepemimpinan tertinggi dan mengalir ke bawah menuju sejumlah departemen fungsional. Setiap departemen memiliki peran dan tanggung jawab khusus sesuai dengan keahliannya sehingga mendukung efisiensi dan fokus dalam setiap tahap pengembangan produk. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.